Kemudian dikisahkan, ya, di riwayat daripada Al-Laits an Jaririn qala sahiba rajulun Isa alaihi salam. Dikisahkan bahwasanya ada seorang laki-laki itu dia menemani Nabi Allah Isa alaihi salam. Dia berkata, "Ya Nabi Allah, aku ma'ak wa ashabuka." Ya, wahai Nabi Allah Isa, bagaimana kalau saya ini ikut bersama dengan engkau, saya menemani engkau berdakwah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka akhirnya singkat cerita, Nabi Allah Isa dan seorang laki-laki yang mau menemani beliau tadi itu intalaqa ila syatti nahrin. Mereka berdua pergi jalan, ya, sampai ada di pinggir sungai, di tepi sungai. Ya. Setelah mereka berdua berada di tepi sungai, fajalasa yataghadayani. Maka ketika itu mereka berdua, Nabi Isa dan seorang laki-laki ini duduk ada di tepi sungai, yataghadayan, makan siang. Ya, makan ada di siang hari. Ma'ahuma thalathu arghifah. Ya, ketika itu mereka berdua punya 3 potong roti. Ya, mereka berdua punya 3 potong roti. Fa'akala raghifain wa baqiya raghif. Maka 2 roti dimakan sama mereka berdua, 1 roti Nabi Isa, 1 roti temannya ini. Ya. Wa baqiya raghif. Tersisa cuma 1 apa ini? 1 roti. Ya. Maka dikatakan Nabi Allah Isa alaihissalam beliau bangkit ilan nahar menuju ke sungai, fasyaribah, untuk minum ada di sungai. Maka setelah beliau minum ada di sungai, thumma raja, beliau kembali, falam yajidir raghif. Maka ketika itu Nabi Allah Isa tidak mendapati roti yang tinggal berapa tadi? 1. Ternyata rotinya sudah hilang. Maka beliau bertanya kepada orang itu, man akhadar raghif? Siapa yang ambil roti? Tanya Nabi Allah Isa. Qal la adri. Maka ketika itu ini orang dia mengatakan, saya tidak tahu wahai Nabi Isa. Siapa yang ngambil roti? Saya tidak tahu. Padahal satu-satunya orang yang ada di situ cuma siapa itu? Ya cuma orang laki-laki ini. Tapi ketika ditanya siapa yang ngambil roti, saya tidak tahu wahai Nabi Isa. Iya. Maka ketika itu intalaqa wa ma'ahu sahibuh. Pergi Nabi Isa melanjutkan berdakwah bersama dengan seorang laki-laki tadi itu. Ini bocoran. Yang ngambil roti ya laki-laki ini sebenarnya. Tapi seorang laki-laki ini memang dasarnya hatinya sudah diliputi cinta dunia. Walaupun dunia yang dia cintai cuma apa ini? Sepotong roti. Tapi dia berani untuk berbohong kepada nabinya sendiri, yaitu Nabi Allah Isa alaihissalam. Pergi Nabi Isa bersama dengan temannya tadi. Fara'a dhabyatan wa ma'ahu khusfan laha. Maka ketika itu Nabi Allah Isa alaihissalam beliau menyaksikan ada dhabyah, rusa atau kijang. Ya. Yang mana kijang tersebut dia memiliki beberapa anak yang masih kecil. Ya, beberapa anak yang masih kecil. Faqala fada'a ahadahuma fa'atahu fadhabahahu wa shawwa minhu wa akala huwa warrujul. Maka ketika itu Nabi Allah Isa alaihissalam memanggil salah satu di antara kedua anak kijang, dipanggil sama Nabi Isa. Mukjizat ya. Nabi itu kalau manggil binatang, binatangnya apa ini? Datang, mukjizat ini. Dipanggil salah satu anaknya, maka tiba-tiba anaknya itu dia datang menghampiri Nabi Isa. Fadhabahahu, kemudian anak rusa atau kijang tadi dipotong sama beliau, wasyawwa minhu, kemudian dagingnya dibakar, disate. Ya, dagingnya dibakar sama Nabi Isa, wa akala huwa warrujul. Kemudian mulailah Nabi Isa makan daging rusa atau kijang tadi, beliau dan juga temannya ini. Nah, ya, beliau dan juga temannya ini. Nah, maka setelah selesai makan, tsumma qala lil khush qum biidznillah. Setelah Nabi Isa makan, itu rusa yang sudah tinggal tulang belulang dikumpulkan sama Nabi Isa, kemudian beliau berkata, "Qum biidznillah." Bangunlah kamu wahai rusa yang sudah hancur dengan seizin Allah taala. Faqama fadhahaba. Subhanallah. Ketika Nabi Isa mengucapkan bangun kamu dengan seizin Allah, tiba-tiba tulang yang sudah hancur itu satu sama lain saling bangkit, satu sama lain saling menyambung kembali, tumbuh dagingnya, tumbuh kulitnya, rohnya dikembalikan lagi sama Allah taala. Bangkit ini kijang, kemudian lari kepada induknya lagi. Nah, ini namanya apa ini? Mukjizat. Ini kalau dipraktekkan ya ila yaumil qiyamah tetap tulang belulang ini ya. Nah, tapi karena ini mukjizat, subhanallah, bangkit dengan seizin daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Nabi Isa beliau bertanya kepada temannya ini, "As'aluka billadzi araka hadhil ayah man aghadar raghif." Ya, demi zat yang telah menunjukkan kepada kita semua
tanda-tanda kebesarannya, hancur tulang yang sudah hancur, Allah bangkitkan kembali. Demi zat yang telah menampakkan kepada kamu tanda-tanda kebesarnya ini, saya mau tanya, yang ngambil roti siapa? Nah, yang ngambil roti siapa? Tanya Nabi Allah Isa. Maka orang tersebut dia mengatakan, ma'adri, saya tidak tahu wahai Nabi Isa. Bukan saya tidak tahu wahai Nabi Isa. Masih bohong. Walaupun ngelihat mukjizat masih apa ini? Bohong. Walaupun dunia yang dia cintai cuma apa tadi? Ini bagaimana mobil, bagaimana rumah, ini cuma roti sak cuil, 2.500 mungkin harga sekarang. Ya, Masya Allah. Akhirnya singkat cerita, thumman tahaya ila nahar. Lanjut Nabi Allah Isa bersama dengan temannya ini lanjut berdakwah sampai akhirnya tiba mereka berdua ada di tepi sungai. Ya, ada di tepi sungai. Ini harus melanjutkan perjalanan ke daratan seberang. Ya, harus melanjutkan perjalanan ke daratan seberang. Maka ketika itu Nabi Allah Isa alaihissalam dengan mukjizatnya, beliau memegang tangan ini seorang laki-laki, famasyaya alal ma, diajak berjalan di atas air. Ya, enggak usah pakai kapal, tapi langsung jalan di atas air. Fadhol kalau mau dipraktekkan ya. Nah, ini dibawa, digandeng sama Nabi Isa jalan di atas air. Masya Allah. Ya, enggak tenggelam sama sekali. Nabi Isa dan temannya ini. Falamma jawaza, maka setelah keduanya ini telah sampai, qala as'aluka billadhi araka hadil ayah man akhadha raghif. Nabi Isa tanya lagi, demi zat yang telah menampakkan kepada kamu tanda-tanda kebesarannya, kita diperjalankan sama Allah Ta'ala di atas air, kita tidak ditenggelamkan sama Allah. Saya mau tanya jujur, yang ngambil roti siapa? Nah, yang ngambil roti siapa? La adri, saya tidak tahu wahai Nabi Isa. Nah, ini loh, orang kalau sudah cinta dunia, dia bakal berani bohong. Bahkan nabinya sendiri dia apakan ini? Dibohongi. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Maka subhanallah, fantahaya ila mafazatin fajalasa fa akhadha Isa fajama'a turaban aw ramlan wa qala kun dhahaban bi'nillah. Maka subhanallah, Nabi Allah Isa dan sahabatnya ini, beliau sampai ada di satu mafazah itu gunung. Ya, sampai ada di gunung yang besar. Beliau duduk ada di pinggir gunung, kemudian Nabi Isa ini memegang. Kemudian beliau mengumpulkan tanah atau bebatuan-bebatuan atau kerikil-kerikil. Itu dikumpulkan sama beliau, kemudian beliau berkata, kun dhahaban bi'nillah. Ya, wahai tumpukan batu yang besar, jadilah kamu emas dengan seizin Allah Ta'ala. Maka subhanallah, tumpukan batu itu berubah jadi apa itu? Emas. Bisa dibayangkan berapa uangnya, berapa kalau diuangkan? Ini 1 gram 2 juta sekarang. Iya bang, 1 gram 2 juta. Ini tumpukan batu besar jadi emas. Iya. Apa? Nah, iya, Masya Allah. Jadi emas, subhanallah. Fakana dhahaban faqasamahu thalathata athulath faqala li thuluth wa thuluth lak wa thuluth liman akhadha raghib. Setelah berubah jadi emas, Nabi Isa beliau membagi emas yang besar itu menjadi 3 bagian. Bagian pertama kata beliau, li, untuk saya. Wa thuluthun lak, bagian yang kedua untuk kamu, kata Nabi Isa. Iya. Wa thuluthun liman akhadha raghib. Kemudian sepertiga yang terakhir akan saya berikan kepada orang yang telah mengambil roti. Kira-kira jujur enggak orang ini? Hah? Enggak jujur ya, bahlul ini. Iya, enggak jujur, bahlul ini orang ini. Maka subhanallah, dia mengatakan, aku tuh, wahai Nabi Isa, saya yang mengambil roti. Ya, saya yang ngambil roti, demi Allah saya Nabi Isa. Ya, lu kok kamu enggak jujur dari tadi, enggak ada sogokan kalau tadi. Nah, tapi kalau sekarang ada sogokan, saya yang ngambil roti. Demi Allah saya ngambil roti, wahai Nabi Isa. Fakulluhu lak. Kalau begitu semua bagian ini untuk kamu saja sudah. Kata Nabi Allah Isa alaihissalam. Ya, wa faraqahu Isa, maka ketika itu Nabi Isa meninggalkan ini orang dia ditinggalkan sama Nabi Isa dalam keadaan menikmati emas yang besar. Itu orang mungkin bilang alhamdulillah berkat kumpul dengan Nabi. Ya, berkat kumpul bersama dengan Nabi. Padahal kumpul sambil apa ini? Bohongi semua ini. Ya, Masya Allah. Subhanallah, setelah ditinggal sama Nabi Allah Isa alaihissalam, maka tiba-tiba ada 2 orang laki-laki. Ya, ada 2 orang laki-laki mendatangi sahabatnya Nabi Isa tadi itu, ya, dalam keadaan punya emas yang sangat besar, yang luar biasa. Maka kedua orang laki-laki itu ingin untuk membegalnya, kemudian membunuhnya supaya diambil emas yang besar itu. Ya, maka tiba-tiba ini temannya Nabi Isa, dia dengan sok bijak. Dia mengatakan, wa bainana athulatha, sudah tidak usah saling bunuh-membunuh. Ini emasnya sudah terlalu besar. Emas ini ayo bareng-bareng kita nikmati bertiga. Ini harta yang luar biasa ini.
Ya, subhanallah, dua orang ini sepakat. Akhirnya singkat cerita, yang punya emas berapa orang ini? 3 orang. Ya. Maka subhanallah, ketiga orang ini mengutus salah satu di antara mereka bertiga untuk datang ke satu desa membeli makanan. Karena mereka bertiga dalam keadaan lapar. Ya. Faqala alladhi bu'itha li ayyi syai'in nuqassim hadzal mal la aj'alanna lahumā fi ta'am summan fa'aktuluhuma bihi wa akhudhu hadzal mal jami'ahu. Maka ketika salah satu di antara mereka pergi ke satu daerah, satu desa untuk membeli makanan, maka subhanallah, ini orang yang pergi beli roti, beli makanan, tiba-tiba dia batin di dalam hati. Kenapa ya kok saya mau membagi emas itu menjadi 3? Apa ndak lebih baik saya tak menyiapkan makanan, di dalam makanan saya kasih racun? Nanti kalau mereka berdua makan makanan ini ada racunnya, berarti mereka berdua akan mati keracunan. Kalau mereka berdua sudah mati, saya bisa menikmati emas semuanya. Bukan sepertiga, tapi 100%. Iya, maka subhanallah, perencanakan membunuh 2 orang tadi itu. Dia beli rotinya dikasih racun. Iya. Maka subhanallah juga sama. Kedua temannya yang menjaga emas itu juga rasa-rasan. Kenapa ya kita kok mau membagi emas jadi 3? Tidaklah kalau yang beli makanan ini datang, nanti kita bunuh bareng-bareng. Bukankah kita lebih kaya kita? Kita punya saham lebih besar, kita punya jatah lebih besar. Gimana? Nanti kalau yang ke pasar beli makanan kita bunuh, kita 50-50 ini masih. Iya. Akhirnya sepakat, mereka berdua juga sepakat. Ini yang beli makanan kalau pulang akan diapakan ini? Akan dibunuh. Maka subhanallah, ketika datang itu yang membeli makanan, dia datang membawa makanan, di dalam makanan sudah dikasih apa ini? Racun. Dia datang dari belakang kemudian ditusuk. Setelah ditusuk yang beli makanan, dia jatuh tersungkur, dia jatuh dalam keadaan mati tertusuk. Maka ketika itu mereka berdua mengatakan, wah alhamdulillah kita punya jatah lebih banyak sekarang ini. Ayo bersama-sama kita nikmati kekayaan kita dengan makan roti bareng-bareng. Nah, tidak tahu kalau di dalam rotinya ada apa ini? Racun. Dibuka itu roti, dimakan. Ya, setelah dimakan sama 2 orang tersebut, maka subhanallah 2 orang ini dia teler mati dalam keadaan keracunan. Akhirnya yang punya roti ada berapa ini? 0. Nah, yang punya roti, yang punya emas ada berapa ini? 0. Ya, tidak ada. Yang punya emas sudah tidak ada. Maka subhanallah, setelah 3 orang ini tergeletak dalam keadaan tewas yang mengenaskan kayak gitu, maka subhanallah, famarra Isa alaihi salam bihim ala tilkal halah faqala li ashabihi hadhihi dunya fahdharuha. Maka subhanallah, setelah mereka jatuh tewas, selang berapa saat Nabi Allah Isa beliau melewati jasadnya mereka. Nabi Allah Isa melewati jasadnya mereka dalam keadaan hina seperti itu. Kemudian Nabi Isa berkata kepada para sahabatnya, yakni para hawari. Hawari itu adalah orang-orang terdekatnya Nabi Isa. Jumlahnya ada 12. Nabi Isa berkata kepada mereka, hadhihi dunya fahdharuha. Inilah dunia itu seperti ini. Maka hati-hatilah kalian dengan dunia. Ini 3 orang tergeletak dalam keadaan mati hina. Kalian tahu siapa yang membunuhnya? Emas ini, kata Nabi Isa. Emas ini yang membunuh mereka. Inilah dunia. Orang yang ngejar dunia bakal mati dalam keadaan hina. Fahdharuha. Maka hati-hatilah kalian terhadap dunia, kata Nabi Allah Isa alaihissalam. Masya Allah, ini gambaran. Orang kalau cinta sama dunia, maka kejahatan apapun akan siap untuk dia kerjakan. Ya, akan siap untuk dia kerjakan. Dia akan berani untuk membunuh. Dia akan berani untuk berbuat zalim karena di dalam hatinya ada perasaan cinta terhadap dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua daripada cinta dunia. Allah taala akhiri usia kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin rasul. Alhamdulillahirabbil alamin.